orang yang mendermakan hartanya billaili di malam hari, wan nahari siang hari, sirron rahasia, wa alaniyatan terang-terangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu bifadlika ya Allah dzul fadlil azim. Para bapak, para ibu jamaah Masjid Nurul Iman, alhamdulillah sedaya ingkang sangat kula mulyakaken, mugi-mugi sami pinaring sehat seger waras, panjang umur, barokah manfaat maslahat, pinaring keluarga putra putri ingkang saleh salihah, dan mugi-mugi manawi sampun ajalipun pinaringan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita kembali dipertemukan dalam kajian ibadah salat subuh pekan keempat, sekarang pada bulan Maret yang bertepatan dengan bulan Ramadan. Bulan yang tentu sangat istimewa. Ada banyak keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala khususkan hanya pada bulan Ramadan, dan itu tidak akan kita temukan di bulan-bulan yang lain. Yang pertama, Allah memilih bulan Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Quran. Wau sampun dalem waos ayatipun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, subhanallah, disebut secara khusus bulan Ramadan. Bulan-bulan yang lain rupanya tidak disebutkan secara khusus di dalam Al-Quran. Coba jangan patosi bulan-bulan yang lain. Muharram, Safarul Khair, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Sya'ban,
Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kira-kira apal napa mboten iki? Apal nggih? Kadang kita umat Islam tapi dengan kalender Islam nggak gitu hafal. Soalnya bukan waktunya bayaran. Nek Januari Februari lah pasti hafal tapi pasti hafal. Wayai bayaran gitu. Para bapak, para ibu, Ramadan dipilih oleh Allah di antara bulan-bulan yang lain. Padahal Ramadan bukan termasuk di antara bulan-bulan mulia. Bukan. Dalam Al-Quran, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan-bulan yang mulia. Yang 3 beriringan, yang 1 sendiri. Apa itu? Dzulqa'dah, Selo. Kalau kata orang Madura, tekepek. Selo, besar, atau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Lalu yang keempat adalah bulan Rajab. Itu bulan-bulan mulia. Ramadan tidak termasuk di dalamnya. Tetapi meskipun Ramadan tidak termasuk di antara bulan-bulan yang mulia, Ramadan dipilih oleh Allah satu sebagai bulan turunnya Al-Quran. Subhanallah. Maka para bapak, para ibu, saya singkat-singkat karena ngaji kita ngaji tentang Wasiyatul Mustafa. Mumpung bulan Ramadan, saya sampaikan ini. Para bapak, para ibu, tentu sudah saatnya. Napa malih sampun sepuh-sepuh. Kula saya lihat jenengan ini kok banyak yang sudah sepuh-sepuh nggih. Nggih sing napa malih sing pinarak teng ngajeng niki kok ketok sepuh-sepuh sedoyo niki. Nggih. Kapan itu ngaji sama ibu-ibu boten purun, diarani sepuh boten purun, senior jadi. Subhanallah, bagi kita terutama yang sepuh-sepuh, mohon maaf, termasuk yang muda sebetulnya, tidak ada jaminan. Tahun depan kita masih nututi bulan Ramadan. Saatnya di bulan Al-Quran ini, bulan Ramadan, kalau kita kelak di hari kiamat ingin dijemput oleh Al-Quran, ingin diadvokasi oleh Al-Quran, ingin didampingi oleh Al-Quran, disyafaati oleh Al-Quran, mari kita berlomba di bulan Ramadan menjadi sahabat-sahabat Al-Quran. Rasulullah dawuh, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Sungguh Al-Quran itu akan hadir di hari kiamat, menjemput, menyambut, menolong, mendampingi kula kalian panjenengan yang menjadi sahabat-sahabat Al-Quran. Insya Allah. Kita awali. Niki sudah hari keempat, sudah hatam apa belum? Dereng nggih? Sampun mulai napa dereng? Ojo sampai durung mulai ini. Sudah hari keempat. Kalau kita setiap hari ambil 1 juz, berarti hari ini juz ke-4. Lan tanalul birra. Insyaallah. Saya tidak khawatir kalau melihat wajah-wajah panjenengan, insyaallah wajah-wajah Al-Quran. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, yang kedua, Allah pilih Ramadan ini secara khusus sebagai bulan Syahrus Syam, bulan puasa. Bapak ibu, dulu puasa itu sebelum ada puasa Ramadan, setiap bulan itu 3 hari. Muharram 3 hari, Safarul Khair 3 hari, terus sampai bulan Dzulhijjah 3 hari. Jadi kalau 1 tahun puasanya 36 hari. Lalu oleh Allah diglobalkan, dikumpulkan jadi satu pada 1 bulan, namanya bulan Ramadan. Subhanallah. Ini saking sayangnya Allah kepada kita. Allah kasih kita ibadah puasa yang luar biasa, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala secara khusus
berfirman dalam Al-Hadis Al-Qudusi, Allah berfirman, as-sawmu li, puasa itu hanya milik saya, kata Allah. Kata Allah itu. Saya baca di akunnya Profesor Dr. Thayyib Syekhul Azhar. Saya baca di akunnya, para bapak, para ibu, dalam sepanjang sejarah umat manusia, tidak ada Tuhan yang disembah dengan ibadah puasa. Tidak ada Tuhan selain Allah yang disembah dengan ibadah puasa. Hanya Allah semata yang disembah oleh umat manusia sebagai hamba-hambanya dengan ibadah puasa. Makanya Allah berfirman, as-sawmu li, puasa itu milik aku. Wa ana ajzi bi, aku yang balas pada puasa itu. Saking senangnya Allah pada puasa. Apa dalam hadis itu? Wala khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah. Apunten lho nggih, di sisi Allah. Bukan di hadapan manusia, bukan. Kalau di hadapan manusia zuhuran, oh nopo malih maskeran, gak karu-karuan di kampung ini. Nyuwun pangapunten. Di sisi Allah. Saking cintanya Allah pada puasa itu, sampai bau mulutnya orang puasa itu indallah atyabu min rihil misk, lebih harum dibandingkan aroma minyak wangi kasturi. Itu saking senangnya Allah pada puasa. Bahkan menurut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking senangnya Allah pada orang puasa. Napa malih subhanallah puasa Ramadan ini. Bapak Ibu, Masya Allah, kita ini kan pasti orang yang beriman, kita yakin pasti masuk surga. Amin Allahumma amin. Cuma orang masuk surga itu ada dua. Ada yang masuk surga itu direct, langsung, boten pakai transit, direct. Kenapa? Karena sudah bersih, karena sudah suci. Makanya disebutkan di dalam sebagian hadis itu, ada orang yang masuk surga itu kalbar kayak kilat. Ada orang yang masuk surga itu misluhu bubiri, seperti hembusan angin, direct langsung. Kenapa? Karena sudah clean, bersih, tidak ada dosa, tidak ada noda, sehingga tidak perlu dibersihkan kembali. Wonten, ada, pasti surga, tapi leren transit. Transit itu teng pundi kira-kira nih? Teng pundi? Ngapunten. Transit ini teng warkop, alhamdulillah, isok jagongan rokokan. Masalah ini transit ini lho sing angel, nyuwun pangapunten. Kenapa harus transit? Ya karena memang masih kotor. Karena memang masih kotor. Surga itu luar biasa. Panjenengan kalau ingin tahu seperti apa gambaran surga, baca surat Al-Waqiah itu. Dari awal sampai akhir, tuntas bagaimana surga itu. Surga yang sedemikian indah dan bersihnya, tentu tidak pantaslah ditempati, mohon maaf, hal-hal yang kotor. Pun ojo swarga, ngeten mawon. Panjenengan kagungan lemari sae bagus, ukiran Jepara, dilapisi nopo lagi, dan harganya mungkin puluhan bahkan mungkin ratusan juta. Bapak Ibu, lemari yang bagus, ukiran Jepara punya misalnya, Masya Allah. Lalu ada pakaian kotor, najis lagi, sudah dipakai berhari-hari, ambu burketnya luar biasa. Ngapunten, kira-kira pantas enggak dimasukkan ke dalam lemari?
Pantas mboten? Mboten lah. Baju masih kotor, maka perlu dilaundry dulu, dicuci dulu, disetrika dulu supaya clean, supaya bersih. Baru dilipat atau digantung, ditaruh di dalam lemari. Pantas. Nyuwun pangapunten. Lebih-lebih surga yang Masya Allah indahnya luar biasa, seperti yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Waqiah itu. Para bapak, para ibu, tentu tidak pantas ada hal-hal yang kotor masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu laundry. Ngapunten. Di laundry di mana? Termasuk di laundry di dunia. Dengan apa? Dengan puasa Ramadan. Ini ngelondri kita ini. Makanya mungkin kemarin atau beberapa malam sebelumnya sudah disampaikan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Itu dalam rangka ngelondri dosane awake dhewe, supaya besok di akhirat tidak pakai dilondri lagi. Sudah clean, sudah bersih, sudah resik, sudah pantas ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Insyaallah. Itu istimewanya bulan Ramadan. Makanya para bapak, para ibu, maka monggo sareng-sareng lakukan ibadah puasa Ramadan itu dengan estu ibadah yang sempurna karena Allah Subhanahu wa taala. Pripun ibadah yang sempurna niku? Niki antara lain pesan Rasulullah kepada Imam Ali dalam kitab Wasiyatul Mustafa. Bapak Ibu, kata Rasulullah atau wasiat Rasulullah, ya Ali, lisidqi salasu alamatin. Bapak Ibu, kejujuran, kebenaran hubungan kita dengan Allah. Subhanallah. Kejujuran dan kebenaran hubungan kita dengan Allah itu tandanya 3 hal. Kita ibadah itu benar-benar membangun hubungan yang jujur sama Allah apa tidak? Benar-benar semata karena Allah apa tidak? Benar-benar semata tulus karena Allah apa tidak? Dalam membangun hubungan kita sebagai hamba dan Tuhan kita Allah Subhanahu dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tandanya Bapak Ibu, Masya Allah ada 3. Ada 3. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan adalah kalian berkumpul bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Jujur kepada siapa? Yang paling penting itu adalah jujur kepada Allah dalam membangun hubungan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, gimana tanda-tandanya? Orang yang benar-benar jujur dalam membangun kehambaan kepada Allah. 1, kitmanul ibadah. Dia mampu menyembunyikan, merahasiakan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Kadang kita ibadah kalau orang lain tidak tahu, kadang nggak lega. Ngapunten. Nggak puas ya, nggak puas. Kadang, mohon maaf. Jangan ada yang tersinggung di antara kita. Ini sama-sama watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, untuk kebaikan bersama. Kadang memang betul. Duduk di masjid, kadang tiba-tiba ada orang, alhamdulillah Ustaz,
Kula niki setiap bulan hatam Al-Qur'an 3 kali. Sinten sing takok? Kadang nguten gitu, Masya Allah. Oh, nggak ada yang tanya, nggak ada apa, kadang cerita bahwa dia setiap bulan hatam Al-Quran 3 kali. Para bapak, para ibu, kalau misalnya dia, Masya Allah, dia merasa membaca Al-Quran bisa hatam setiap bulan 3 hari, artinya per 10 hari dia bisa hatam, dalam rangka wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Insyaallah dia merasa ini adalah nikmat Allah yang luar biasa, maka perlu saya ceritakan sebagai wujud syukur, berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Monggo, asal panjenengan bisa menjaga hati jenengan, boten pamer, tidak ria, tidak ingin diketahui oleh orang lain. Kenapa? Para bapak, para ibu, ibadah ini kan hubungan kita dengan Allah. Ibadah itu kan bukan hubungan kita antar sesama, bukan. Hubungan kita antar sesama itu namanya muamalah. Itu hubungan kita antar sesama. Ibadah itu hubungan kita dengan Allah. Memang ada ibadah itu yang mahdhah, semata-mata kepada Allah, tidak ada campur tangan manusianya sama sekali. Ada ibadah itu yang sifatnya ghairu mahdhah, melibatkan orang. Seperti apa? Zakat. Kalau kita zakat itu, mohon maaf, kan melibatkan orang, karena zakat itu diberikan kepada orang lain. Napa malih haji, napa malih haji. Subhanallah. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya tegaskan kembali, ibadah itu kan hubungan kita dengan Allah. Kalau kita benar-benar jujur, tulus membangun hubungan kehambaan dengan Allah, ngapain cinta kita kepada Allah itu di-share kepada orang lain? Subhanallah, sholat tahajud saja di-share di WhatsApp. Nyuwun pangapunten. Itu berarti mencederai kejujuran jenengan dalam membangun hubungan kehambaan dengan Allah. Oh, turun benar-benar karena Allah, sik kepingin dilembong liya, masih kepingin diketahui oleh orang. Na'udzubillah tsumma wal iyadzubillah. Jadi Bapak Ibu, cinta kita pada Allah, hubungan kita pada Allah, kalau memang benar-benar jujur, tulus, kalau kita beribadah itu sifatnya private, rahasia. Karena ini semata antara kita dengan Allah, bukan antara kita dengan sesama. Subhanallah, itu ibadah. Kecuali para bapak, para ibu, ibadah-ibadah tertentu di antara ibadah wajib boleh memang ditampakkan. Contohnya ibadah sholat. Ibadah sholat gak apa-apa ditampakkan. Lebih-lebih sholat berjamaah. Ibadah wajib zuhur, asar, maghrib, isya, ya memang ditampakkan karena kita berjamaah. Tapi ketika kita sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, Bapak Ibu, kan dalam fikih Islam disebutkan orang menjalankan sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah itu lebih afdol dilaksanakan di rumah masing-masing dibandingkan dilakukan di dalam masjid. Kenapa? Mohon maaf, lebih terjaga dari kemungkinan ada rasa ria. Tapi kadang ngeten, sering nih terjadi. Aku tak boleh lah, saya tak pulang aja lah sholat ba'diyah di masjid. Sampai rumah gak jadi sholat. Ketemu anak, ketemu istri, ketemu siapa, gak situ sholat. Daripada seperti itu, monggo sholat di masjid. Karena memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kadang sholat rawatib itu di masjid. Jadi dalam hadis terkait dengan
Salat Jumat, kadang Rasulullah salat ba'diyah Jumat itu di masjid. Kadang Rasulullah itu salat ba'diyah Jumat itu di rumah. Nah, secara hukum fikih memang sama-sama boleh. Cuma yang terbaik kitmanul ibadah. Merahasiakan ibadah itu semata karena Allah dan dilakukan di rumah masing-masing. Nyuwun pangapunten. Itu ibadah sunnah. Contohnya lagi, Masya Allah, salat duha. Sekarang kan lagi marak. Nopo kegiatan duha berjamaah. Ngapunten. Moga-moga saja, boleh-boleh saja lah, boleh-boleh saja. Meskipun duha itu tidak termasuk salat sunnah yang disyariatkan untuk berjamaah. Sekali lagi, sholat duha itu boleh-boleh saja dilakukan berjamaah meskipun tidak termasuk sholat sunnah yang disyariatkan berjamaah. Tidak sunnah berjamaah. Kalau berjamaah boleh-boleh saja, boleh difikih, tapi tidak disunnahkan, tidak dianjurkan. Hanya ada kan sebagian masjid gerakan duha berjamaah, monggo, tidak ada masalah. Nyuwun pangapunten. Tapi panjenengan berduha di rumah, nyuwun pangapunten. Ada dua hal yang tidak akan panjenengan dapatkan kalau duha jenengan di masjid. Satu, jenengan bisa menerangi rumah jenengan dengan ibadah sholat sunnah. Seperti yang disampaikan dalam hadis, nawwiru buyutakum bis sholati wa tilawatil Quran. Terangi rumah kita itu, sinari rumah kita itu, cerahkan rumah kita itu dengan sholat. Sholat apa? Sholat sunnah. Bukan pangapunten. Para bapak, para ibu, yang kedua, kalau jenengan duha berjamaah di masjid, subhanallah, ada kemungkinan, ada potensi yang membuka peluang akhirnya kita mohon maaf pamer antar satu dengan yang lain, dan ini yang mencederai subhanallah ketulusan ibadah kita, kebenaran ibadah kita dalam membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, rahasiakan ibadah sunnah kita. Rahasiakan ibadah-ibadah nawafil dan tatawwu kita. Berbeda dengan ibadah wajib. Gak apa-apa kalau ibadah wajib, sholat jamaah ditambahkan, haji ditambahkan. Haji gak bisa sembunyi-sembunyi haji itu. Karena pelaksananya haji itu bersama-sama. Orang wukuf bersama-sama, jutaan umat manusia. Orang mabit di Muzdalifah bersama-sama. Mabit di Mina, melontar jumrah, semua bersama-sama. Karena memang ibadah wajib. Dan itu para bapak, para ibu, menurut sebagian ahli, ammal faraid fayajibu idharuha ta'ziman li sya'airil Islam. Kalau ibadah-ibadah wajib memang sudah seharusnya untuk kita tambahkan sebagai syiar. Mohon maaf, supaya Islam itu tampak syiarnya. Ini loh lambang kebesaran Islam. Masya Allah, persatuan umat Islam ditunjukkan dalam ibadah subuh berjamaah, dalam ibadah salat Jumat berjamaah. Masya Allah, itu syiar. Termasuk ada ibadah sunnah yang sunnah ditampakkan karena syiar. Itu apa? Kurban. Kurban itu kan sunnah, tapi kurban itu dilaksanakan secara terang-terangan, tidak secara rahasia atau tersembunyi. Kenapa? Syiar, lambang, simbol kebesaran Islam dan kemuliaan Islam. Jadi subhanallah, seperti yang kita lakukan pagi ini, sholat berjamaah, kita tambahkan hatta yaqtadiya biha al-ghair, supaya diikuti oleh orang yang lain. Yang lain ikut berjamaah, yang lain ikut sholat ke masjid. Tampakkan syiar Islam. Jadi subhanallah, para bapak, para ibu yang sangat kula muliakan, para nabi, para rasul dahulu, mereka ibadah-ibadah mereka, terutama ibadah wajib, mereka tampakkan.
Gimana mungkin mereka bisa mengajarkan umatnya tata cara sholat? Kalau dulu Rasulullah tata cara sholat kepada para sahabat, kalau Rasulullah sholatnya dirahasiakan. Makanya kata Rasul, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Itu berarti sholat Rasulullah itu ditambahkan. Sholat fardu. Dalam hadis yang lain, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dari aku tata cara kalian ibadah haji, tata cara kalian ibadah umrah. Karena semua itu ditampakkan oleh Rasulullah agar diteladani dan diikuti. Itu ibadah wajib. Kemudian yang kedua, para bapak, para ibu, adalah waqitmanus sadaqah. Mohon maaf, sedekah ini termasuk di antara ibadah yang melibatkan orang lain. Kan nggak mungkin kita sedekah tanpa orang lain, karena yang menerima kan pasti orang. Zakat, ngapunten, sedekah sudah pasti penerimanya, mohon maaf, berbeda dengan sabilillah. Kalau infak fi sabilillah mungkin langsung dimasukkan dalam kotak infak di masjid-masjid tanpa melibatkan orang. Tapi kalau sedekah diberikan kepada orang, pasti melibatkan orang. Mohon maaf, Bapak Ibu, kalaupun sedekah itu melibatkan orang, yang terbaik memang kalau sedekah sunnah, bukan sedekah wajib yang kita kenal dengan istilah zakat, itu memang lebih baik kita rahasiakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "In tubdus sadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fahuwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir." Intubdus sadaqat, intubdus sadaqat. Ahli tafsir memaknai ini zakat. Dalam Al-Quran itu kadang zakat itu diistilahkan dengan sedekah, tapi artinya adalah sedekah wajib. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Itu yang dimaksudkan sedekah itu adalah zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Itu yang dimaksudkan sedekah itu adalah zakat. Firman Allah, "In tubdus sadaqat fani'immahi." Jika panjenengan menampakkan sedekah, sedekah itu ditampakkan, zakat itu ditampakkan, fani'immahi, maka sebaik-baiknya sedekah itu. Artinya, monggo, tidak ada apa-apa. Kita zakat kita tampakkan, bahwa kita zakat sekian ton, bahwa kita zakat sekian miliar, diumumkan di masjid, gak apa-apa. Kalau itu sedekah wajib zakat. Mohon maaf, para bapak, para ibu yang saya telah muliakan, tetapi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fahuwa khairul lakum. Kalau zakat atau sedekah itu dirahasiakan, disembunyikan, lalu panjenengan berikan kepada orang-orang tak berpunya, fuqara. Fakir itu kalau dalam istilah fikih, fakir itu adalah man laisa lahu malun wala kasbun. Orang yang harta tidak ada, pendapatan juga tidak ada. Itu namanya fakir. Sementara kalau miskin, man qadara ala malin au kasbin wala yakfihi. Orang yang sebetulnya ada uang, orang yang sebetulnya ada pendapatan, tapi pendapatan atau uang yang mereka dapatkan itu tidak mencukupi. Itu namanya miskin.
Para bapak, para ibu, jika zakat atau sedekah itu kita sembunyikan, kita rahasiakan, lalu kita berikan kepada orang-orang fakir tak berpunya, fahuwa khairul lakum. Itu lebih baik. Kenapa? Satu, para bapak, para ibu, sekali lagi, ini menunjukkan ketulusan dan kejujuran cinta kita kepada Allah. Bahwa kita berbagi itu semata karena Allah. Tidak kepingin dilihat orang, tidak kepingin diketahui oleh orang, karena ini semata-mata ibadah. Dan ini semata-mata hubungan kita dengan Allah. Tidak perlu orang lain. Subhanallah. Itulah bukti bahwa kita benar-benar tulus, jujur dalam membangun hubungan kehambaan dengan Allah. Kecuali para bapak, para ibu yang saya muliakan, Masya Allah, kita sedekah, sedekahnya sunnah, agar sedekah yang kita lakukan itu, Masya Allah, diikuti oleh orang. Mohon maaf, di masjid-masjid biasa kita kalau, Masya Allah, sebelum sholat Jumat dijalankan, kalau ada infak dari jamaah kan biasa disampaikan, dari bapak siapa, dari bapak siapa, kadang dari hamba Allah, tapi nomor rumahnya dicantumkan. Sadane podo ae, hamba Allah, tapi nomor rumahnya dicantumkan. Gak apa-apa, gak masalah. Itu boleh kok. Niki saya bacakan ayatnya bahwa itu boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka yang mendermakan harta mereka bil-lail di malam hari, wan-nahar dan siang hari, sirran tersembunyi atau rahasia, wa alaniyatan dan terang-terangan, ditampakkan. Sama-sama bolehnya. Makanya kata Imam Ali karramallahu wajah, tasaddaqtu bidirhamin fil lail. Saya bersedekah 1 dirham di malam hari. Wa akhar fin nahar. Saya bersedekah dengan dirham yang lain di siang hari. Wa bidirhamin sirran, saya bersedekah 1 dirham lagi, saya rahasiakan. Wa alaniyatan, saya bersedekah 1 dirham lagi, alaniyah, saya tampakkan. Kenapa? Amalan bil ayat, saya menjalankan esensi ayat. Apa itu ayatnya? Orang yang mendermakan hartanya billaili di malam hari, wan nahari siang hari, sirron rahasia, wa alaniyatan terang-terangan. Sama-sama bolehnya, nggak apa-apa. Panjang infak sekian puluh juta, umumkan di Masjid Nurul Iman, tidak ada masalah, boleh. Sirron wa alaniyah. Tapi disembunyikan, dirahasiakan itu lebih baik. Karena itu tadi, subhanallah, tidak membuka peluang untuk pamer. Sekiranya panjenengan berinfak, bersedekah, Masya Allah, hati jenengan tidak bergerak apa-apa, mohon maaf, diumumkan di masjid, tidak ada rasa apa-apa di dada, aman. Tidak kepingin dipuji orang, tidak kepingin diketahui oleh orang. Kepala ini rasanya biasa-biasa saja kok, tidak merasa lebih besar kepala kita, karena diumumkan, diketahui oleh banyak orang. Mohon maaf, kalau jenengan infak lalu diumumkan di masjid, hati jenengan terjaga, hati jenengan tetap tidak bergetar apa-apa. Masya Allah, umumkan saja untuk menarik atau memotivasi, mendorong orang yang lain agar katut infak. Napa malih subhanallah, di bulan Ramadan, di bulan Ramadan itu memberikan takjil itu pahalanya kan luar biasa nih, pahalanya kan luar biasa.
Disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya terjemahkan saja, saya lupa teks aslinya. Man fattara sha'iman, orang yang memberikan takjil buka puasa kepada orang yang menjalankan ibadah puasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan pahalanya orang yang berpuasa. Insyaallah kita ngasih nasi 1 kotak, 1 bungkus, dimakan oleh saudara kita musafir mampir di Masjid Nurul Iman di dahar takjil puasa, kita akan dapat pahala yang sama dengan pahala yang didapatkan oleh saudara kita yang berpuasa memakan takjil nasi bungkus yang kita berikan. Kalau 1 bungkus, kalau 100 bungkus, alhamdulillah. Niki mantun ngeten enten sarapan ini. Dibungkus mawon, tapi selak mampu tendiri apa nih. Biasanya kan enten sarapan di sarapane mangke song ten mawon, kula tak ten mriki. Kasih terawih mangke. Para bapak, para ibu, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Monggo kita ngasih takjil karena pahalanya luar biasa dan ini kesempatan bagi kita. Insyaallah untuk berburu pahala di bulan Ramadan, di mana Allah melipatkan amal ibadah itu tidak ada yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Maksudnya kelipatan pahala itu tidak akan ditemukan di bulan-bulan yang lain. Sebagaimana hadis yang dihimpun oleh Al-Imam At-Tabrani. Para bapak, para ibu, karena sudah syuruk, kita lanjutkan satu lagi. Apa itu? Kitmanul musibah. Bentar. Kita itu kalau benar-benar tulus kehambaan kita dengan Allah, jika Allah sedang nguji kita, nggak usah cerita kemana-mana. Oleh Allah dikasih musibah, dikasih sakit, dicoba dengan berbagai masalah nopo-nopo. Subhanallah, nggak usah cerita. Curhatnya kepada siapa? Curhat kepada Allah saja. Mungkin pernah dalam aturan. Bapak Ibu, air mata kita pada tetangga. Air mata kita ketika kita curahan hati pada tetangga tidak akan memberikan efek apa-apa. Orga masya Allah gak duwe-duwe, nangis-nangis nang omahe tangga, mulih gak kira dikaya apa-apa. Malah kadang disuudoni air mata buaya dari ngono. Nyuwun pangapunten. Para bapak, para ibu, masya Allah, nggih. Air mata kita di dalam sujud kita, subhanallah. Ada masalah, ada apa? Para bapak, para ibu, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun, jika ada sesuatu yang genting pada Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Salat rakaatain. Salat 2 rakaat Rasulullah. Dalam fikih dikenal dengan istilah salat hajat. Kalau dalam hadis kan man kanat lahu hajatun, itu hadisnya. Hadis. Kalau tidak salah itu di Sunan Abu Daud kalau saya tidak salah. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, Rasul itu kalau ada masalah yang genting, salat. Ada masalah, ada musibah, perlu penyelesaian. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kita ingin makhraja, jalan keluar. Kita ingin solusi. Kita ingin, subhanallah, masalah ini segera terurai. Salat. Allahu Akbar. Salat. Jangan lupa seusai salat puji pada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian masya Allah, la haula wa la quwata illa billah, baca salawat kepada Rasulullah, lalu baca la ilaha illallah al-halimul karim, subhanallahi rabbil arshil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ismin
لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته. Ada kesusahan, ada masalah, ada musibah, ada napa, wala hamman illa farajtahu, Allah lapangkan. Wala hajatan, ada hajat, ada apa, hiya laqaridan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ada teks yang berbeda-beda yang saya baca ini di Musnadu Ahmad, riwayat Imam Ahmad. Bapak Ibu, sekali lagi, kalau kita benar-benar tulus menghamba kepada Allah, jika Allah mengirimkan ujian pada kita, kita sembunyikan, kita rahasiakan. Gak usah curhat sana sini, gak perlu itu. Ini ujian kita dari Allah. Tuhan kita sedang menguji kita. Tuhan kita sedang menyapa kita dengan ujian. Para bapak, para ibu, salat 2 rakaat. Menangis kepada Allah dalam sujud kita. Tangisan kita, air mata kita dalam sujud kita, itu yang akan menjadikan Allah hadir memberikan pertolongan, jalan keluar. Makanya dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Kalau kita ingin menghadirkan pertolongan Allah, di samping kita harus tabah menghadapi cobaan ujian dari Allah, salat. Salat. Subhanallah. Media untuk menghadirkan pertolongan Allah, salat. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak perlu kesana kemari curhat pada tetangga, apalagi curhat di medsos. Ibu-ibu nggih, boten usah curhat di medsos nggih. Ada masalah dengan suami, curhat, bikin konten di TikTok. Nyuwun pangapunten. La haula wala quwata illa billah. Nggih, ngapunten nggih. Ngapunten panjenengan TikTokan, panjenengan medsos. Subhanallah, curhat di medsos tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi air mata panjenengan di dalam sujud panjenengan, itulah yang akan menghasilkan makhraja, jalan keluar, insyaallah ta'ala. Itulah subhanallah para bapak, para ibu yang sangat kula muliakan, la haula wala quwata illa billah. Satu hadis sebagai penutup, Rasulullah bersabda, min kunuzil birri kitmanul masaib wal amrat was sadaqah. Termasuk hazanah kebaikan. Nggih, termasuk hazanah simpanan gudang kebaikan. Apa itu? Kitmanul masaib. Kalau kita sedang ada ujian, kita rahasiakan. Wal amrat, kita sedang sakit, gak usah kita share. Gak perlu kita nge-share, kita sedang sakit. Gak perlu. Mohon maaf. Kita sedang diuji oleh Allah. Yang terakhir, wassadaqah. Kita rahasiakan setiap kali kita berbagi dengan sesama. Sebagai wujud kejujuran, ketulusan, cinta kita sebagai hamba dengan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridhonya. Amin. Allahumma amin. Moga kita akhiri dengan doa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pangapunten ingkang kathah, matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.